Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak pagi ini? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah ya. Untuk mengawali pertemuan pembelajaran kita hari ini. Udah nggak bersyukur udah dapat anak cewek street parent, tapi udah direstu. Ya, mohon maaf ya, saya Bapak mute. Untuk mengawali pertemuan kimia hari ini, sebelumnya Bapak sudah menugaskan 2 kali LKPD ya. Yang pertama tentang jurnal kesetimbangan kimia, yang kedua tentang laju reaksi. Ya, untuk yang jurnal kesetimbangan kimia, kita lihat ya, ada 24 orang belum mengerjakan. Kemudian untuk laju reaksi, ini untuk laju reaksi ya, untuk LKPD laju reaksi 33 belum mengerjakan. Ini Bapak sudah mulai menilai ya, jadi mohon bersabar karena Bapak banyak sekali yang harus dikoreksi, kelas 12, kelas 11 dan kelas 10. Kelas 10 fisika dan kimia ya. Jadi mohon maaf bersabar untuk nanti pada saat kalian dijadwalkan luring, nanti kalian cetak hasilnya ya. Kalian cetak hasilnya yang sudah Bapak koreksi nih. Misalnya di sini ada yang sudah Bapak kembalikan. Ada punya Adha, punya Alin, punya Alisha, dan punya Amarani. Amarani belum Bapak kasih respon nilai. Untuk Adha sudah ada nilainya nih, Bapak cek ya. Jadi nanti yang kalian cetak adalah hasil yang ada penilaiannya. Nah ini, ya hasil yang ada penilaiannya. Kita cek. Ini hasil yang dikumpulkan oleh Adha, kemudian ini yang sudah Bapak nilai, sudah Bapak kasih poin, ya. Nah seperti ini ya, ini ada poin-poinnya, kemudian nilainya sudah ada. Nah, yang perlu Bapak luruskan di sini, kalian bisa perhatikan dari sini ya. Di sini yang percobaannya pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Maka harusnya tujuannya sudah spesifik ke luas permukaan saja. Gitu. Kemudian yang selanjutnya juga sama ya. Nah, ini contoh saja, total poin 25. Jadi kalau kalian jumlahkan hasilnya mendekati 25, nanti berarti nilainya dikalikan 4. Barangkali nanti ada yang salah dalam perhitungan, kalian bisa ajukan komplain ya di kolom komentar. Kemudian untuk tugas kesetimbangan juga ternyata masih banyak yang salah dalam mengambil redaksi dalam di tabel pengamatan. Bapak cek misalnya random aja ya, ini belum ada yang koreksi nih untuk yang kesetimbangan. Misalnya punya Alisha, Bapak cek. Nah, jadi kan isiannya hanya sedikit ya, isiannya hanya di tabel pengamatan saja. Jadi sebenarnya kalau untuk penugasan lebih mudah ya, karena alat bahan sudah diisikan. Kemudian, nah ini hanya membandingkan di sini saja. Ya, jadi kalian isi bagian biru dengan menjawab pertanyaan. Nah ini pertanyaannya dijawab, dijelaskan di sini. Tapi Alisa ini mengumpulkannya terpisah. Oke, nah ini ya. Kemudian satu laginya. Ya, ini
jadi tidak terlihat ya. Nah, ini warna dibandingkan ke tabung 1 lebih muda dan seterusnya. Ini berarti sesuai ya. Artinya yang kalian bandingkan adalah tabung 2. Berarti warna zat dalam tabung 2 lebih mudah dibandingkan tabung 1 dan seterusnya. Jadi redaksinya harus merujuk kemana, pembandingnya kemana ya, supaya jelas. Kemudian pertanyaan silakan dicari referensinya. Nah, kemudian yang ketiga untuk Pak So, maaf, ini memang benar tidak ada suaranya atau gimana ya? Takutnya kayak PPKN lagi. Ada suara kok. Ada kok. siapa nih yang nggak ada suaranya? Ada suaranya kok. Suara Bapak tadi yang tadi menyampaikan siapa? Gevina bukan? Reni. Oh, Reni. Oke. Reni sekarang jelas belum suara Bapak? Ya, jelas belum suaranya? Ya, silakan Reni, langsung disampaikan saja, barangkali ada yang mau disampaikan dulu. Gimana? Bisa dilanjut ya? Suara Bapak sama sekali nggak ada di sini. Oh gitu. Reni, kamu bisa keluar dulu, kemudian masuk lagi ya. Ya, keluar dulu, lalu gabung lagi. Kita lanjutkan ya. Untuk materi praktek hari ini, praktikum masak-masak. Ya. Jadi nanti ada 3 kali percobaan. Nah, yang pertama menghitung pH, menghitung menentukan sifat basah. Nah, kemudian yang kedua menghitung pH dengan indikator universal. Yang ketiga membandingkan pH larutan dengan beda konsentrasi. Nah, jadi ada 3 jenis nanti yang kalian praktekkan. Nah, silakan nanti sebelum mengerjakan jurnalnya, kalian perhatikan dulu yang Bapak sampaikan dalam video. Syukur-syukur kalian bisa mencatatnya, ya. Intinya nanti yang yang disampaikan dalam jurnal itu yang ditanyakan. Ya, misal ya, ini gambaran saja. Nah, yang pertama kurang lebihnya nanti akan diuji bagaimana pengamatan dengan PP, bagaimana pengamatan dengan metil jingga. Untuk urutannya nanti kalian sesuaikan dengan yang ada di jurnal ya. Ada lakmus merah, ya. Satu lagi ini adalah lakmus.
merah dulu. PP itu apa? Ada yang tahu? PP apa? Phenolphthalein ya. Nanti ada 7 jenis larutan. Nah, yang kalian amati adalah bagaimana nanti hasilnya. Hasil ketika diteteskan dengan lakmus merah, nanti lakmus merahnya berubah jadi biru atau tetap merah. Kemudian dengan PP larutannya yang tadinya bening jadi berwarna merah muda atau tetap tidak berwarna dan seterusnya. Nanti kalian catat di sini. Nanti nama larutannya sudah jelas ya di sana, sudah jelas larutan apa, ada HCl, ada NOH, ada asam cuka. Sampai dengan 7. Nah, nanti kalian amati di sini bagaimana warnanya di lakmus merah berubah menjadi biru atau tetap merah. Nah, nanti ada kesimpulan di paling belakang. Kesimpulannya sifatnya asam atau basa. Ini nanti sifatnya ya. Jadi sifatnya dia masuk ke asam atau netral. Contoh ya. Kemudian yang selanjutnya untuk percobaan kedua, ini untuk percobaan kedua menentukan pH dengan indikator universal. Di latihan jurnal nanti kalian diminta untuk menghitung pH. Bagaimana hasil perhitungan kalau kalian hitung manual ya dengan rumus menghitung pH. Kemudian nanti kalian cocokkan ketika menghitung dari hasil praktek apakah sama atau berbeda. Jadi nanti kurang lebih gambarannya nanti di sini larutan apa, pH-nya berapa, kemudian sifatnya apa. Nah, jadi kurang lebih nanti ada data yang sama ya. Data yang sama itu kalian menghitung terlebih dahulu datanya dengan hasil perhitungan pH asam basa, baru kemudian kalian cocokkan di sini sifatnya asam atau basa. Kalau yang sifatnya asam pH-nya berapa? Ada yang tahu? Kalau asam pH-nya angkanya berapa? Rentang pH untuk asam. Silakan, ada yang tahu nggak? 7 kurang dari Fatma 7, Ratu kurang dari 7. kurang dari 7, betul ya. Rentang pH untuk asam kurang dari 7. Nah, kemudian pH untuk basa. Ada yang tahu berapa nilainya? Lebih dari 7. Lebih dari 7, betul ya, 3. Kemudian kalau pH netral. Kalau pH netral berarti berapa? Sama dengan 7 bukan. 7, Pak. 7. Nanti rentangnya kalau asam itu misalnya dari 0 sampai dengan 7. Kemudian kalau basa lebih dari 7. Untuk pH netral ini sama dengan 7.
Lalu untuk yang terakhir, untuk percobaan ketiga, ya, untuk percobaan ketiga ini membandingkan pH larutan dengan beda konsentrasi. Nah, yang dibandingkan 2 larutan asam dan 2 larutan basa. Misalnya ini larutan 1. Kemudian larutan asam 2. Larutan basa 1. Jadi hanya 4 zat ya, 4 zat. Larutan basa 2. Nah, nanti yang diukur itu adalah yang pertama di sini diketahui ada konsentrasi. Nah, konsentrasinya berapa molar? Kemudian pH-nya. Nah, hasil pH ini harus ditujukan kepada pengawas. Jadi kalian menentukan pH-nya 7, berarti harus menunjukkan angkanya itu 7. Warnanya ya. Kemudian nanti sifatnya. Nah, jadi yang ini misalnya 0,1 molar ya. 0,1 molar. Yang keduanya 0,01 molar. Nah, untuk basanya 0,1 molar dan 0,01 molar. Ini contoh ya. Contoh berarti kalau untuk menghitung asam dengan pH sekian, caranya gimana? Kita lanjutkan ya untuk pembahasan perhitungan pH-nya. Ini sudah di SS atau sudah dicatat belum? Nanti bisa disaksikan di rekaman ya. Bapak jelaskan dulu karena kita di materi teorinya belum sampai ke materi asam basa. Bapak akan sampaikan secara singkat dulu ya untuk persiapan praktek nanti. Nah, untuk perhitungan asam basa. Jadi yang namanya asam basa itu ada berapa macam? Asam basa ada berapa macam? Asam basa untuk pH. Ya, Bapak bagi 4 nih layarnya. Ada yang namanya asam kuat. Kemudian ada yang namanya asam lemah. Lalu berarti kalau ada asam kuat, asam lemah, ada apa lagi? Ada apa lagi? Basa kuat, basa lemah. Basa lemah. Basa kuat dan basa lemah, betul. Nah, misalnya di sini untuk menghitung asam kuat, asam lemah ya, kalian menghitung dengan cara konsentrasi H+, ini sama dengan valensi A dikali MA dikali molar asam. Gitu ya. Untuk asam kuat. Oke, Bapak break dulu sampai asam selesai ya. Untuk suaranya Bapak mute dulu.
Ya, kita lanjutkan dulu. Untuk asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Ini yang menentukan kuat dan lemahnya ini tergantung pada seberapa banyak ion H+ dan OH- yang dihasilkan larutan asam dan basa ketika dilarutkan ke dalam air. Ini ya. Jadi prinsipnya kita bisa menentukan asam kuat atau asam lemah. Ini kita melihat dari jumlah H+ dan OH- yang dihasilkan dari ketika larutannya zatnya dilarutkan ke dalam air. Kalau jumlah H+-nya semakin banyak, nah ini nanti bisa digolongkan ke dalam asam kuat. Asam kuat ini ada daftarnya, jadi kalian hafalkan saja. Apa saja contoh asam kuat? Ada 7. Bapak sediakan kolomnya. Barangkali ada yang sudah nyari asam kuat apa saja, basa kuat apa saja. Pak mau jawab asam kuat. Ya, silakan. Asam kuat yang pertama ada asam klorida atau HCl. Ya. Kemudian Terus ada H2SO4. ada H2SO4. Lalu HNO3. H2SO3. H2SO3? HNO3. HNO3. Oke, H2SO3 lemah ya. Lalu HBr. kemudian HL asam blodon. tidak ada HL, yang ada adalah HI. Oh iya HI. Oke, apa lagi? HClO3. HClO. Ya, yang terakhir. HClO4. Oke, terima kasih. Siapa ini Nur Haiza ya? Kak Azara. Oke, terima kasih Azara. Ya. Jadi ini 7 daftar kuat asam kuat ya. Jadi kalau yang tidak masuk daftar ini kalian bisa langsung simpulkan ke dalam asam lemah. Gitu ya. Jadi kalau tidak masuk ke dalam daftar asam kuat ini berarti masuknya ke asam lemah. Kemudian yang selanjutnya ada daftar basa kuat apa saja? Iren jawab, mau izin jawab Pak. Silakan Iren. Kalium hidroksida atau KOH, barium hidroksida atau BaOH2, Ya, kemudian cesium hidroksida atau CSOH, benar, ini Bapak nge-lag. Ya, dua kali. lalu natrium hidroksida NaOH, Ini CS ya. iya, cesium hidroksida CSOH, Kemudian NaOH, ya, SrOH2, ya. Ya. Apa lagi? Suaranya hilang nih. Iren? Ya. LiOH. Kemudian satu lagi adalah RbOH. Oke, kalian bisa lihat nih di tampilan belakang Bapak ya, di apa namanya di background virtual Bapak ada dari golongan 1A ada Li, ada Na, K, Rb dan Cs. Itu OH-nya 1 ya, karena valensinya 1. Golongan 1A elektron valensinya 1. Kemudian 678 ini Ba, Ca dan Sr. Ca, Sr, Ba. Ini valensinya 2 sehingga menghasilkan OH-nya juga 2 gitu ya. Jadi kalau yang namanya valensi itu berapa banyak jumlah H+ dan OH- yang dihasilkan. Nah, untuk basanya ini dari golongan 1A dan 2A. Golongan 1A dari mulai Li sampai dengan Cs, golongan 2-nya mulai dari Ca sampai dengan Ba. Oke. Bagaimana cara menghitungnya? Ada yang tahu cara menghitung pH asam kuat? Cara menghitung pH asam kuat?
Jadi cara menghitungnya H plus sama dengan konsentrasi H plus ya ini ya. Jadi konsentrasi H plus sama dengan A dikali MA. Nah, di mana A-nya adalah valensi. Kalian bisa lihat dari sini, kalau ini diuraikan, kalau direaksikan, jadinya apa nih? Nanti kalian ubah di catatan kalian ya. Angka-angka di sini adalah pangkat bawah, jadi bukan angka besar ya. Jadi kalian ubah ke dalam pangkat bawah atau subscript. Nah, ini kita bisa uraikan jadinya apa? Kalau diionisasi menghasilkan ion apa dan apa? Yang HCl menjadi ion apa dan apa? Menghasilkan ion H plus dan Cl min. Ya. Jadi menghasilkan ion H plus dan Cl min. Oke, kalau H2SO4 ada yang bisa? Ini hanya satu, hanya H plus. Cl-nya hanya satu juga, Cl min, Cl golongan juga A. Untuk yang nomor 2, H2SO4 kalau diuraikan jadi ion, jadi apa? Oke, selain HCl ini ada yang mirip nih HBr. Kalau HBr jadinya apa? Dinyalakan. H tambah H plus ditambah apa? BR. BR apa? BR min. BR min ya. Jadi di sini nanti H plus dengan BR min. Nah, kalau HI H plus H plus tambah apa? I. Imin ya. H plus dan imin. Ini contoh saja. Satu lagi yang H2SO4 saja. Kalau H2SO4 berarti ada berapa H di situ? Ada 2, berarti kalian tuliskan 2. 2H plus 2H plus ditambah tambah SO4 2 min. SO4-nya jadinya 2 min. Betul. Ini 4-nya di bawah ya. Jadi H plus kemudian SO4 ini di bawah. Nanti kalian tuliskan juga di sini, kalian ganti. Di sini H2-nya kecil, 4-nya kecil, gitu ya. Nah, dari sini kalian bisa menentukan A itu apa. A ini sama dengan valensi asam atau jumlah H plus yang dihasilkan. Yang A di sini sama dengan konsentrasi. Ya. Ini yang mic-nya bunyi siapa ya? Iska. Ya. Iska kalau sedang tidak berbicara dimatikan ya. Oke, selanjutnya sama halnya dengan asam ya. Untuk basa juga sama. Mana yang menghasilkan satu OH? Yang menghasilkan satu ion OH min? Yang nomor berapa saja? Basa kuat? Nomor 1. Kemudian 2. Lalu 3. 3. Kemudian 4 dan 5. 5. Ya, oke. Jadi yang menghasilkan valensi basa 1 yaitu tadi nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian yang valensinya 2 apa saja? BaOH2
8. CaOH2, kemudian CaOH2 sama CaOH2. SrOH2. CO2 sama SrOH2. Oke, ya. Nah, kemudian untuk menghitung konsentrasi OH-, karena ini yang dihasilkan adalah OH-, maka kalian cari OH- dulu. Sama dengan B dikali MB. Ini konsentrasi OH-nya ada min-nya. Ya, konsentrasi OH-, di mana B-nya adalah valensi basa, kemudian MB-nya adalah apa? Konsentrasi dari basa. Kita lanjut ke contoh soal ya. Ini tidak usah baku uraikan reaksi ionisasinya. Kalian bisa menentukan. Kalau contoh soalnya NaOH berarti B-nya adalah 1. Kalau contoh soalnya CaOH 2 kali kalsium hidroksida, maka B-nya adalah 2. Lalu ini Bapak hapus saja ya supaya tidak repot. Oke. Nah, contoh soal. Nah. Hitung pH 100 ml lakukan NaHCl 0,1 molar. Berapa pH-nya kira-kira? Kemudian soal yang basanya misalnya basa kuat ya. Larutan NaOH 0,01 molar. Ada yang bisa menjawab ini berapa pH-nya? H plusnya dulu deh. Nanti kalian kalau menjawab pakai prosedur diketahui ditanyakan ya. Ini diketahui volume asam 100 ml dan seterusnya, kemudian molar asam 0,1 m, kemudian HCl kalian uraikan dulu dalam persamaan reaksi jadi H plus dan Cl min, lalu baru kalian ditanyakan pH. pH-nya apa nih? Valensinya berapa HCl? Untuk valensi asamnya berapa? 1. 1. Oke, langsung kita hitung. H plusnya berapa jadinya? 1 kali molarnya berapa? 0,1 molar. 0,1 kalian buat pangkat, jadinya 10 pangkat berapa? 10 pangkat min 2, Pak. 1 dong. 10 pangkat min 2. Min 1. Kalian lihat komanya. Di belakang koma ada berapa angka? 1. 1, berarti 10 pangkat min 1. Satunya pindah ke depan. Ya. Kalau Bapak tuliskan 0,02. Ini kalau disetarakan 2 20 kali di 10 pangkat berapa? min 2. Pangkat berapa? Min 2. Min 2. Begini ya. Jadi kalian ubah ke dalam bentuk perkalian 10 pangkat. Ini konsentrasi H+. Oke, konsentrasi H+ sudah dapat, tinggal pH. pH sama dengan minus log dari H+. Ya, H+-nya berapa? 1 dikali
Nah, min 10. jadi pH sama dengan 1. min 1 kali 10 pangkat min 1. min 1. Jadinya berapa hasilnya? pH sama dengan 1. Dari mana 1? Dicoret aja nih. Kalian lihat ini. Ya. Kemudian ini pangkatnya min 1. Ini ada min, ini minus log. Jadi minnya hilang. Jadi min log 10 pangkat berapa? Kalau logaritma 2, logaritma dari 100 berapa ya? Yang bisa? Ya, yang bisa boleh jawab log 1 berapa, log 2 berapa, log 3 berapa, log 4 berapa? Log 1 Log 1 sama dengan 0 bukan berapa yang hasilnya 1? 10 pangkat berapa yang hasilnya 1? Pangkat? 1, Pak. Pangkat berapa? Bilangan berapa sih yang kalau dipangkatkan hasilnya 1? Pangkat 0. Pangkat 0, betul. Kalau log 10 berapa? 1. 1. Kalau log 100? 2. 10. Gitu ya. Kalau log 1000? 3. Ya, artinya kan log, kalau log 1000 berarti log 10 pangkat berapa? Pangkat 3. 3. Pangkat 3 kan gitu. Bedanya kalau ini pangkatnya positif, di depannya juga positif. Tapi kalau ini kan tandanya negatif nih. Kalau pangkatnya negatif jadinya hilang, gitu ya. Ini tujuannya untuk menghilangkan pangkat ini, gitu. Jadi 1. Nah, kemudian kita cek ke sini. Jadi pH-nya 1 ini selesai. OH. Nah, untuk OH min ini berarti carinya apa? Karena OH min berarti carinya apa? Karena dia logam basah, maka carinya adalah konsentrasi dari siapa? OH. OH-nya, konsentrasi OH-nya sama dengan B kali MB. B-nya berapa? 1. B-nya 1. Berarti 1 kali 10 akar pangkat. Bukan akar. Pangkat berapa? 10 pangkat berapa? Ya? Min 2. Pangkat min 2. Min 2. 2. ya. Jadi pangkatnya min 2. Oke. Selanjutnya, kalau kita hitung untuk pH-nya, maka dapatnya bukan pH, tapi pOH. Kalau pOH berarti rumusnya apa? Rumusnya apa? Kalau pH tadi kan min log H plus. Kalau pOH rumusnya apa? Min log OH min bukan, Pak? Min log konsentrasi OH min, betul. Konsentrasi OH min. Oke. Kemudian berapa hasilnya? pOH sama dengan Min log Log dikali 1 kali 10 pangkat min 2. pangkat min 2. Min 2. min 2. Oke, berapa hasilnya? 2. Hasilnya adalah 2. 2, betul.
sama dengan 2. Nah, di sini untuk asam dan basa, ya, nilai pH dan pOH ini kalau dijumlahkan jadinya di bawah aja ya. Ini nilai pH ditambah pOH sama dengan 14. Maka dapat ditarik kesimpulan gimana? Kalau pH kan yang ditanyakan apa ini? Hitunglah pH 100 ml. berarti yang ditanyakan pH. Kalau pH jadinya hasilnya gimana? pH sama dengan 14 kurang PO. 14 dikurang pOH, betul. Jadinya berapa ini? Nanti kalian biasakan menghitung seperti ini ya. Jadi letak sama dengannya harus lurus. Ya, prosedur hitung matematikanya benar. Berapa hasilnya? 12. 12, Pak. Jadi pH-nya sama dengan 12. 12, betul. Nah, benar nggak ini? Kalau basa di atas 7, asam di bawah 7. Benar. Nah, ya. Oke. Ini baru asam kuat dan basa kuat. Ini waktunya sudah habis. Kalau Bapak tambah 10 menit boleh atau cukup dulu? Boleh, Pak. Boleh. Oke, dilanjut ya, Bapak mau izin ya. Jadi seperti ini untuk contohnya asam lemah dan basa lemahnya nanti di slide baru ya. Kita coba satu contoh lagi. Kalau angkanya tidak genap 1 gitu ya, bagaimana cara menjawabnya? Ini Bapak hapus ya. Soal selanjutnya, soal nomor 3, misalnya hitung pH. Berarti volume di sini dipakai atau tidak? Tidak. Dipakai ya, karena yang dihitung adalah konsentrasi. 100 ml larutan asam sulfat. Asam sulfat itu yang mana ya? SO4. A2, SO4. A2SO4 betul. Asam sulfat 0, Jangan berhenti mencintai mati si Oon. siapa lagi itu ya? Safira, halo Safira. Ya. Ya, jangan berhentiin apa nih? Boleh Bapak lanjut atau berhenti aja? Lanjut, Pak. Oke. Kita lanjutkan ya sampai 1220. Oke, masih cukup. 0,02 molar. Gimana cara menghitungnya? Ya, gantian silakan langsung sebutkan aja berapa H+-nya di sini? 2. 2 kali 10. 2 kali 2 kali 10 valensinya berapa? Valensinya? Pangkat Valensinya berapa? Angkat min 2. Angkat min. Valensinya kan rumusnya A dikali MA. Valensinya berapa? 2. 2. Valensinya 2. Oke. Kita tulis 2 ya. Kemudian kali berapa? 10. 10 angkat min 2. 0,02. 0,02 jadinya berapa? Pangkat min 2. Angkat min 2. Angkat min 2. Ya 0,02 deh, nanti angkanya bingung ya. Ganti 0,03 misalnya, 0,03 molar. Kalau 0,03 jadinya gimana? 3 kali 10 kali pangkat min 2. 10 pangkat? 10 Min 2. Pangkat min 2. Pangkat min 2. Kenapa pangkat min 2? Lihat angka komanya ya. Komanya ada di mana? Gitu ya. Komanya mundur berapa angka di belakang 3. Ini kan nah, ini komanya di sini 1,
2, berarti pangkatnya minus 2, mundur 2. Selanjutnya, jadi berapa hasilnya? A plusnya? Konsentrasi A plusnya berapa jadinya? A plusnya berapa? 6. 6 kali berapa? 6 dikali 10 pangkat min 2. Oke, 6 kali 10 pangkat min 2. 6 kali 10 pangkat min 2. Ini ya. Nah, berarti H plusnya pH-nya berapa jadi? Min log Min log Jadi min log berapa? kali dikali 6 Kali 10 min 2. 10 pangkat min 2. Nanti angkanya ini kalian kurung ya, karena logaritmanya berlaku untuk semua angka di dalamnya. Oke. Ini min 2 pangkatnya. Berarti min log ini bisa yang bisa dioperasikan yang mana? Yang pangkat kan? Logaritma ini kan 10 pangkat ya. Berarti Iya. yang pangkat bisa selesai. Berapa hasilnya yang pangkat? 2. 2. Oke. pH sama dengan 2 minus log berapa? 6. Log 6. Sampai sini saja sudah benar. Ya. Sampai di sini sudah benar. Ini kenapa tidak ditulis 1 min log 1 gitu? Kenapa? Karena tadi sudah dihitung log 1 itu berapa? 0. 1 min 0 kan? Ya, 1 gitu. Jadi tidak usah tulis lagi kalau 1. Kalau angkanya bukan 1 harus ditulis. Ya. Karena log 1 sama dengan 0, maka log 1 tidak perlu tulis kalau di perhitungan ini. Jadi hasilnya 2 min log 6. Nah, ini sudah selesai. Oke. Sampai di sini jelas? jelas. Oke, sekarang kita masuk ke asam kuat, asam lemah dan basa lemah ya. Contohnya basa juga sama. Basa juga sama. Sekarang Bapak mau tanya kalau misalkan basa pOH-nya ya. Misal kalian dapat pOH sama dengan seperti ini. 2 min log 6. Berarti pH-nya berapa? pH sama dengan 14. 14 dikurang pOH Dikurang pOH-nya dikurung berapa? 2 min log 6. 6. Nah, oke. Kalau tanda kurung begini artinya tandanya dikalikan kan? Min kali plus 2 jadinya min 2. Jadi 14 kurang 2 bisa nggak? Sekarang kurungnya dibuka dulu. Kurungnya dibuka. Kalau kurungnya dibuka min kali plus. Min. Min 2. Min Oke. Kemudian ini min kali min. plus positif. Jadi akhirnya plus log 6. Yang bisa dioperasikan yang mana? 14 min 2. Nah, yang sama angka. Jadi bisa sama dengan 12 plus Log 6. Log 6. 12 plus log 6. Oke, itu ya. Caranya kalau basa biasanya nanti plus log, kalau asam minus log. Ya. Untuk konsentrasi asam lemah dan basa lemah, ini ada pengecualian, ada pembeda ya. Oke, Bapak hapus dulu. Yang piket hari ini bisa dihapus papan tulisnya. Oke,
untuk ini ya, untuk asam Tidak lambung bisa. Virtual, Kak. ya. Gimana? Halo? Suara Bapak masuk nggak? Masuk, Masuk, Pak. Pak. Masuk. Masuk. Dikit lagi ya, sudah 19 nih, 1 menit lagi. Perbedaannya hanya di sini saja. Ada akarnya, H plus sama dengan akar KA dikali MA. Ya. Begitupun basa. Basanya di sini jadi akar B dikali MB. Bukan B ya, ini KB. Tetapan kesetimbangan bahasa. Nah, nanti kesananya sama. pH sama dengan min log H plus, POH sama dengan min log OH min. Nah, jadi di sini ada KA. KA ini tetapan kesetimbangan asam. Dan KB ini tetapan kesetimbangan basa. Oke. Contohnya satu saja ya, karena sudah mau habis waktunya, sudah habis nih. Contohnya Bapak contoh dari asam saja. Ini bahasanya bahasa lemah. Contoh hitung pH, hitung pH 100 ml larutan asam cuka. Asam cuka itu apa? Kalau tidak tahu, ini aja. HF ada di daftar asam kuat nggak? HF ada di daftar basa kuat nggak? Asam kuat nggak? Tidak. Ada, berarti otomatis dia masuk ke kategori asam Lemah. betul. Nah, cara menghitungnya berarti langsung ke ini ya, biasanya di soal diketahui nilai KA-nya. Kurung KA sama dengan 1 kali 10 pangkat, atau misalnya ini misalnya, kalau KA ini datanya sudah pasti diketahui ada datanya, jadi nggak asal datanya ya. Misalnya 4 kali 10 pangkat. Nah, yang Bapak pakai sekarang adalah misal ya. Jadi kalau berbeda, mohon maaf, minus 5 misalnya. Nah, berarti gimana nih caranya? Kalian hitung. Gimana cara hitungnya? Konsentrasi plus sama dengan berapa? Akar dari apa? KA-nya berapa? 4 kali 10 pangkat min 5. kali MA. Molarnya dibuat 10 pangkat. Molarnya berapa? 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1. Ininya pangkat min 5. Ininya pangkat min 1. Terus diakarkan ya.
Ini diakarkan. Jadinya berapa ini hasilnya? H plus. Apa hasilnya? 2 akar Jadi konsentrasi H plus sama dengan akar dari 4 berapa? 2. Lihat dulu aja lah. Tadi 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1 jadi hasilnya berapa? 10 min 4. 10 min 10 pangkat min 5 dengan 10 pangkat min 1 jadi 10 pangkat min 6. min 6. Jadi min 4 ya? Min 6. Oke. Jadi diakarkan nih, baru kalian akarkan aja hasilnya berapa nih? Akar 4 berapa? 2. Dengan 2 kali 5. Ya nggak sih? 2 kali 5. 2 dikali 10 pangkat. 10 Kalau pangkat pangkat min 6 diakarkan, akar itu kan bagi 2 ya. Akar pangkat min 6 bagi 2, jadinya berapa? 3. min 3. 3. Min 3, betul. Apa Ya. Ini ya. Jadi hasilnya pH-nya berapa ya? Jadi hasilnya pH-nya berapa? Min log Berapa? Langsung hasilnya berapa? Jadi pH sama dengan 2 min log 3 bukan 3 min log 2. ini 2 kali 10 pangkat min 3. Oh. Jadi pH sama dengan 3 ya, min log Min log 2. kalau kalian hitung ya. Kalau kalian hitung dengan kalkulator log 3 itu sama dengan log 2 itu sama dengan 0,301. Kalau kalian hitung ya. Nanti berarti pH-nya sama dengan berapa? 3 dikurangi 0,301. 2,699. Ini ya. Jadi min 3 ini. Jadi nanti kalian bisa rangkum tuh dengan kalkulator kalian hitung dulu kalau log 1 itu berapa tadi? Log 1? 0. Oke, log 1 berapa? 0 gitu. Log 2 kalian hitung di kalkulator berapa hasilnya? 1. Nah, log 3 berapa? Sampai dengan log 10. Log 10 tadi berapa? 1. Jadi hasilnya antara 0 sampai dengan 1 ya. Jadi kalian hitung dengan kalkulator nah untuk mengetahui ini cukup segini aja nih. Sampai sini aja udah benar. Kalau sampai sini bisa lebih benar lagi ya. Jadi biasanya kalau PG sampai sini aja ya. Sampai 3 min log 2 sudah benar. Ya, cukup ya. Jadi untuk bahasa juga sama perhitungannya modelnya. Perbedaannya kalau dari bahasa ini nanti kalian cari OH min dulu pertama kalian cari OH min, kemudian dapat apa? OH, lalu kalian hitung pH-nya. Nah, gitu ya. Jadi caranya 3 tahap. Kalau kalian menghitung dari basa dari OH min, kalian cari pOH, baru dapat pH. Cukup untuk pertemuan hari ini. Silakan diaktifkan kameranya. Bapak dokumentasikan dulu sebelum
selesai ya. Rapat tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diaktifkan kameranya.